Perkenalkan, nama saya Carolina Novita Putri Nenat. Saya mahasiswi program studi S1 Farmasi Universitas Citra Bangsa Kupang semester 4. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai ekstraksi fluida superkritis. Baik, yang pertama kita harus mengetahui definisi dari ekstraksi fluida superkritis. Ekstraksi merupakan jenis pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan. Teknik ekstraksi dengan fluida superkritis ini merupakan suatu teknik pemisahan yang memanfaatkan daya pelarut dari fluida superkritik pada suhu dan tekanan di sekitar titik kritis. Cara ini sangat efektif, terutama sekali untuk mengisolasi senyawa dengan berat molekul sedang dengan kepolaran yang rendah. Fluida superkritis adalah unsur atau senyawa di atas tekanan dan suhu kritisnya. Seperti terlihat pada gambar di slide, ketika kombinasi temperatur dan tekanan suhu zat berada dalam kesetimbangan termodinamika antara gas, cairan, dan padatan, maka disebut titik tripel suatu zat. Daerah di atas tekanan dan temperatur kritis disebut fluida superkritis. Karakteristik seperti gas dan melarutkan sesuatu seperti cairan membuat fluida superkritis ini menjadi unik. Baik, yang berikut sifat ekstraksi fluida superkritik. Secara umum dan ilmiah, fluida superkritik memiliki karakteristik dan sifat antara gas dan cairan. Tidak ada antarmuka gas ke cair. Pemahaman isotermalnya menjadi positif dan koefisien ekspansi tidak terbatas. Kepadatan di atas titik kritis tergantung utama pada tekanan dan suhu, tetapi dalam beberapa kasus tetap lebih dekat dari komponen cair daripada gas. Kepadatan dapat meningkat ketika tekanan suhu konstan juga meningkat dan suhu pada tekanan konstan berkurang. Viskositasnya jauh lebih rendah daripada cairan, dan ini membuatnya memiliki sifat hidrodinamik yang sangat positif. Ketegangan antarmuka yang rendah juga memungkinkan penetrasi tinggi melalui padatan berpori. Baik, yang berikut sifat dasar fluida superkritik. Fluida superkritik memiliki massa jenis yang tinggi, kekentalan yang rendah, dan difusitas termal menengah. Sifat ini ideal untuk dijadikan sebagai pelarut. Pada fluida superkritik tidak terdapat tegangan permukaan karena tidak adanya batas antara fasa cair dengan gas. Sifat dari fluida superkritik diatur menjadi lebih cenderung bersifat gas atau lebih cenderung bersifat cair. Salah satu sifat yang penting adalah kelarutannya dalam fluida. Kelarutan fluida superkritik meningkat dengan meningkatnya densitas pada temperatur konstan. Karena densitas meningkat sebanding dengan tekanan, kelarutan juga meningkat sebanding dengan tekanan. Yang berikut teman-teman bisa melihat pada slide. Pada slide tersebut terdapat gambar cara kerja ekstraksi fluida superkritis. Cara kerja dari ekstraksi fluida superkritis ini yang pertama, bahan baku yang akan diekstraksi dimasukkan ke dalam tangki ekstraksi yang dilengkapi dengan pengendali suhu serta ketuk tekanan di kedua ujungnya untuk menjadi kondisi ekstraksi yang diinginkan. Yang kedua, tangki ekstraksi diberikan tekanan fluida melalui pompa yang juga dibutuhkan untuk sirkulasi cairan dalam sistem. Dari tangki yang berisi fluida CO2 dan komponen yang dilarutkan ditransfer ke pemisah di mana kekuatan solvasi cairan tersebut menurun sebesar pertambahan suhu atau biasanya lebih dan akan mengurangi tekanan sistem. Produk kemudian dikumpulkan melalui sebuah katup yang terletak di bagian bawah pemisah. Uap CO2 terkondensasi dan kembali menjadi fluida dan kembali ke tangki. Nah, yang terakhir kemudian dapat dilakukan ekstraksi lagi seperti sebelumnya. Baik, berikut adalah slide tentang bagian-bagian alat ekstraksi fluida superkritik. Teman-teman bisa melihat pada gambar. Bagian yang pertama, bagian pompa, laju alir konstan, lebih besar 2 mili per menit, tekanannya 3.500 sampai dengan 1.000. Untuk menjaga CO2 tetap cair, kepala pompa didinginkan dengan bak sirkulasi. Yang kedua, modifier dapat dicampur langsung dengan CO2. Yang ketiga, sel ekstraksi. Sel ekstraksi ini biasanya dari stainless steel atau SPIC atau polyether ether keton. Yang berikut, restriktor untuk mengontrol tekanan. Ekstrak dikumpulkan dengan menurunkan tekanan kepada sorben. Yang berikutnya, sorben.
Sorbent adalah perangkat atau pelarut kolektor. Pelarut kolektor ini biasanya dipilih yang sesuai pula untuk pengerjaan selanjutnya. Trap dipilih yang selektif dan dapat didinginkan untuk menurunkan tingkat kehilangan analit. Dan kekurangan ekstraksi fluida superkritis. Ekstraksi fluida superkritis mempunyai kelebihan, yaitu lebih efisien karena waktu ekstraksinya lebih pendek, tidak beracun, dan alternatif ramah lingkungan. Kemurnian dan kelarutan yang lebih tinggi dan biaya ekstraksi pelarut lebih rendah karena sistem dalam ekstraksi fluida superkritis, pelarutnya dapat didaur ulang dan mengurangi masalah yang terkait dengan degradasi termal senyawa secara signifikan. Sedangkan kerugian utama dari ekstraksi CO2 fluida superkritis adalah bahwa ekstraksi komponen polar sangat dibatasi oleh kekuatan pelarut dari CO2. Baik, yang terakhir, aplikasi ekstraksi fluida superkritis. Fluida superkritis ini secara umum dapat digunakan sebagai larutan pengekstrak eluen dalam teknik kromatografi dan media reaksi. Penggunaan secara komersial masih sangat terbatas, namun perkembangannya terus meningkat. Penerapan fluida superkritis juga yaitu pada pelarutan obat. Penggunaan dalam industri makanan adalah pengekstrak rempah-rempah di mana setelah pelarutan masih mempunyai karakteristik dan organoleptik yang sama dengan bahan dasar. Dan video penjelasan saya mengenai ekstraksi fluida superkritis semoga bermanfaat.